Kabar baik nih buat penyuka rasa pedas atau sambal. Pasalnya menurut penelitian medis, rutin mengkonsumsi sambal bisa meningkatkan kesehatan kulit, bikin glowing. Terbukti ampuh untuk mengurangi stres juga loh. Berkat kandungan antioksidan dan vitamin C yang ada dalam bahan-bahan pembuat sambal. Buat ras terkuat terbumi alias emak-emak, sambal seakan menjadi pelengkap makanan yang harus selalu ada. Gak usah khawatir, Nusantara kita punya banyak pilihan sambal. Ganti-ganti tiap hari juga bisa. Dan yang satu ini boleh dong dijadikan pilihan. Soalnya unik banget. Sambal gami bakar ala Kalimantan. Sambal bakar itu yang ada di cobek gitu kan ya? Nanti cara makannya memang lauknya itu ditaruh di situ. Cuma aku belum pernah coba sih sambal bakar itu kayak gimana. Cuma tahu aja karena sering nongol di internet. Setahu saya itu kan ada sambal, berbagai jenis sambal. Habis itu diolah dulu di atas pemanggangan atau api yang besar di atas taruh cobek. Habis itu ada menu lain pendampingnya. Sambal gami bakar berasal dari daerah Bontang, Kalimantan Timur. Masyarakat Bontang lebih sering menyebutnya dengan gami bontang atau gami bawis karena menggunakan lauk ikan bawis. Dulu sambal yang disebut gami hanya sekedar olahan sambal sederhana untuk teman makan berbagai lauk yang ada. Bisa dengan ikan, ayam, bahkan sayuran. Entah siapa penciptanya, yang jelas keberadaan sambal gami sudah ada sejak zaman leluhur masyarakat Bontang. Mayoritas masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan meracik gami dengan bahan yang sederhana saja. Terdiri dari bawang merah dan tomat sebagai pengganti sayur tanpa tambahan cabai. Biasanya itu perpaduannya basically sama sih, perpaduan sambal itu kan ya cabai rawit, cabai merah. Kemudian kalau untuk gami sendiri itu basic sebetulnya ya. Cuman cabai rawit, mungkin cabai keriting atau cabai merah. Kemudian kalau tingkat kepedasannya kembali lagi ke selera masing-masing. Terus ada tomat, ada terasi dan lain sebagainya. Cuman yang spesial ini adalah ada penggunaan tembikar atau ulekan. Kisah sambal gami bisa dilacak dari asal-usul nama daerah Bontang yang berasal dari akronim bahasa Belanda dan Inggris yaitu Bon yang bermakna kumpulan. Sementara Tang dari kata pendatang. Oleh sebab itu, penyebutan Bontang bisa dimaknai sebagai daerah yang pernah menjadi tempat perkumpulan para pendatang. Berkat kreativitas masyarakat setempat mengolah sumber daya alam yang ada, maka terciptalah olahan sambal sederhana yang disebut gami. Bisa jadi ada orang Kalimantan, kemudian pindah ke Jawa atau pindah kemana, dia bikin, dia kenalkan, ada yang bertanya-tanya, akhirnya jadilah sambal gami. Atau mungkin bisa jadi juga ada orang Jawa atau orang Sumatera berkunjung ke Kalimantan, nyobain sambal karena pada saat proses pembuatannya unik mungkin ya karena dibakar. Kini, daya tarik sambal gami bawis tak sekedar cita rasanya yang pedas menggugah selera, tapi juga terletak pada proses membuatnya yang berbeda dengan sambal kebanyakan. Gami bawis dibakar langsung di atas cobek berbahan tanah liat dengan api yang besar. Penggunaan ikan bawis yang dikeringkan secara tradisional menambah cita rasa unik dari sambal gami. Ikan inilah yang menjadi andalan masyarakat Bontang. Dan yang bikin spesial lagi adalah di dalam sambal gami itu yang khasnya adalah menggunakan ikan bawis. Ikan bawis itu memang setahu saya sih memang terdapat banyaknya di Kalimantan Timur sana. Jadi persisnya tuh bentuknya mirip-mirip ikan bawal, tapi dia itu adalah keluarga ikan baronang. Itu yang menjadi ciri khas dari sambal gami itu. Selain menggunakan ikan bawis, gami bawis juga terbilang khas karena menggunakan terasi udang asli dari Bontang. Berbeda dengan kebiasaan masyarakat Bontang, Kalimantan Timur, suku Banjar di Kalimantan Selatan justru berpantang membakar terasi. Terlebih di malam hari, karena diyakini bisa mendatangkan makhluk jadi-jadian.
sambal gami itu sebetulnya sih kayak makanan sehari-hari ya. Jadi dia tidak identik harus ada perayaan tertentu seperti syukuran atau ya selebrasi-selebrasi kebudayaan, enggak juga. Cuman unik juga ketika ya penemunya itu cerdik gitu loh, dia bisa nemuin cita rasa dari setelah dibakar. Ikan bawis dan terasi udang khas Bontang memang tidak mudah ditemukan di luar Bontang. Alhasil, kelezatan sambal gami hanya bisa dinikmati di tempat-tempat tertentu saja. Salah satunya di daerah Bogor, di mana ada sebuah resto khas Bontang yang meracik sambal gami sesuai dengan tempat asalnya. Wajib nih menjadi rekomendasi bagi mereka yang suka berburu kuliner tradisional. Tentu udah pasti berbeda sambal Bontang sama sambal-sambal yang ada di Indonesia ya. Dengan ciri khas dengan kita menggunakan terasi Bontang. Itu udah beda sekali dengan sambal-sambal yang lain. Apalagi proses memasaknya dengan cobek. Itu rasanya udah pasti beda. Ya karena kalau pakai ikan basah kita kirim langsung dari Kalimantan, daya tahannya kurang. Kalau bawis ikan asin mungkin dikirim situ lebih awet. Bawis itu bisa sebulan lebih tahannya. Proses membuat sambal gami layaknya sebuah atraksi yang menghibur para pengunjung resto. Racikan sambal yang bercampur minyak dibiarkan mendidih dengan api yang berkobar-kobar dari tungku. Lauknya tentu saja bisa dipilih sesuai selera. Oh iya, memasak sambal gami tidak boleh terlalu lama, sekitar 2 menit saja agar cita rasanya pas. Yakin deh selera makan langsung melonjak dengan sajian khas dari Bontang ini. Meski boleh dikonsumsi setiap hari, tapi ada baiknya konsumsi sambal dibatasi ya. Jangan sampai manfaat baiknya justru membawa penyakit. Sambal itu kan kita tahu dari cabai. Cabai itu ada cabai hijau, ada cabai merah. Nah, kecuali di dalam cabai itu tinggi vitamin C, dia juga tinggi yang namanya antioksidan. Antioksidan gunanya buat apa? Buat menangkal radikal bebas yang lepas di tubuh kita kalau kita melakukan aktivitas berlebihan atau kita makan terlalu banyak atau kita terpapar sinar matahari atau kita terkena polusi.